Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 22 Januari 2022. Sebening embun, secerah mentari ba'da subuh sampai dengan selesai. Narasi yang serasi ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Ahad 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 23 Januari 2022. Tablik Akbar bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022. Ku ingin engkau seperti ibuku. Kajian Ummahat ba'da asar. Di saat semua rahasia dibuka ba'da Isya sampai dengan selesai. Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 25 Januari 2022. Mutiara tetap mutiara ba'da subuh sampai dengan selesai. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati, tetap dengan protokol kesehatan. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.
Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu, ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air, ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu, ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 22 Januari 2022. Sebening embun, secerah mentari, ba'da subuh sampai dengan selesai. Narasi yang serasi, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Ahad 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 23 Januari 2022. Tablik Akbar bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022. Ku ingin engkau seperti ibuku. Kajian Ummahat, ba'da asar. Di saat semua rahasia dibuka, ba'da Isya sampai dengan selesai. Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 25 Januari 2022. Mutiara tetap mutiara, ba'da subuh sampai dengan selesai. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial: Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati, tetap dengan protokol kesehatan. Lagi. Nah, ini langsung ini sini aja lah. Sini aja. Kenapa kan? Lama. Berapa lama? Sampai pukul berapa? Ya? Sampai pukul berapa? 9.15. 9.15. Nggak ada yang jawab kan? Hah? Ada pun?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh umat, para ustadz, para ustazah, para hadirin dan hadirat, musyahidin wa musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang berbahagia ini, di salah satu dari tempat yang dicintai Allah, Masjid Al-Falah, Nurul Falah, cahaya keberhasilan, yang alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini. InsyaAllah tidak lama-lama, sampai selesai saja nanti. Ya, kalau cepat alhamdulillah, kalau lambat macam perjalanan kami tadi, dah tengah jalan balik lagi. Alhamdulillah tadi diumumkan dalam beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Raden Sajat Ranai Natuna. Saya tengok kiri kanan, dah maju Natuna sekarang. Gedung-gedung bertingkat, pabrik-pabrik, kota industri. Dulu saya tengok pohon nyiur melambai di tepi pantai. Akhirnya mendarat. Selamat datang di Bandara Hang Nadim. Allah musta'an. Jadi subhanallah, pintar awak pesawatnya untuk menenangkan penumpang, jangan ketakutan atau risau. Alhamdulillah. Masalah landingnya halus, Masya Allah. Ternyata ada sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi perjalanan kita juga seperti itu. Saya dulu ke Mentawai, agar lebih cepat ambil kapal cepat dan dicatar. Rupanya semakin lambat. Rencana 3 jam menjadi 10 jam. Dan itu pun terombang ambing di laut. Mesin mati. ABK pun mabuk. Jadi kalau saya mabuk tak apalah. Ini ABK pun mabuk. Alhamdulillah. Jadi kata Syekh waktu itu, jerat untuk pergi. Bahasa kampung saya losi yang painnya ya. Alhamdulillah tidak losi. Atau tidak losi, tidak jerah. Tahu jerah? Tidak juga.
Apa bahasa Melayu? Takut lagi pergi? Enggak. Alhamdulillah. InsyaAllah kena tunai akan datang terus. Tapi entah berapa kali setahun, berapa kali dalam 4 tahun saya tidak tahu. Tergantung doa-doa aja. Nah, kesempatan yang Allah berikan. Oleh sebab itu pada hari ini kita bersyukur bisa bersama di sini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ketika menyebut namanya, kita terbayang bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam merintis dakwah ini. Pertama, setelah tidak diterima dengan nyata oleh masyarakatnya, subhanallah terpaksa sembunyi. Alhamdulillah kita tak sembunyi, walaupun banyak juga yang ngintip. Yang ngintip medsos kadang banyak tu. Nah, alhamdulillah dakwah kita hari ini Allah berikan nikmat, diberikan oleh Allah SWT kelapangan, walaupun tak luput dari tantangan, berbagai hal yang harus kita hadapi. Tetapi dengan Allah, insya Allah kita kuat. Di atas sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita hebat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang ujian itu selalu sebanding dengan tingkat iman. Kalau ada ujian berat, itu tandanya kita akan naik peringkat. Ujian PAUD lebih sulit dari TK ya, atau lebih mudah? TK lebih sulit, SD lebih sulit lagi, SMP lebih sulit lagi, SMA lebih payah lagi, perguruan tinggi lebih rumit lagi, S2, S3 lebih berat lagi. Jadi kalau tuan-tuan diuji dalam dakwah, itu tandanya akan naik grade, naik tingkatan, naik peringkat. Mudah-mudahan markahnya tinggi. Ya, mudah-mudahan dengan markah yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, termasuklah di antara tujuan silaturahim kita dalam waktu yang tak panjang, sekejap saja, beberapa hari. Mudah-mudahan ya setidaknya apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Nah, bahwa kita dimanapun berada, dimanapun berdakwah, sama. Ada tantangan, ada halangan. Tapi begitulah yang namanya kebaikan, harus ada ujian. Oleh itu mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keteguhan, ketegaran, kesabaran serta istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu banyak-banyak kita berselawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tak disangka, tak dinyana, Ranai sampai Islam ke sini. Padahal jauh sekali kan. Tapi Masya Allah, seperti kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa-masa sulit di Mekah. Ya, bukan masa beliau sudah berkuasa di Madinah. Di masa sulit dan terhimpit di Mekah, beliau mengatakan dengan penuh percaya, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Akan sampai urusan agama ini ke setiap pelosok yang ada siang dan malamnya. Ranai ada siang, ada malam. Mana yang sedap siang atau malam? Dua-duanya sedap saya. Siang sedap bekerja, senang makan. Buktinya siang tu 3 kali makan. Ya kan? Pagi, siang, petang. Ya petang. Nah. Nanti kalau kerja lagi malam, makan malam. Ada makan tengah malam, ada makan tengah hari.
Nah, kalau saya sering makan tengah malam. Sebab walaupun makan jam 5 tadi, nanti jam 1 belum tidur, dah lapar lagi. Normal kata ahli biologi, 5 jam kalau sudah lapar itu normal. Nak makan jam 5, jam 10 nak lapar lagi. Makanya sunnah Nabi SAW tidur pukul 9. Awak baru acara selesai 9 lewat. Nah, oleh sebab itu kita upayakan ya sebelum jam 10. Iya bukan sebelum jam 9, sebelum jam 10. Nah, insyaallah. Masyaallah karam. Enggak, saya coba dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nabi alaihi salatu wassalam kan menyikapi kita hari ini bahwa berdakwah itu jangan sampai orang tersinggung. Kan ada seperti itu. Dan memang kalau bisa diupayakan dakwah itu jangan sampai orang tersinggung. Kalau bisa tersungging terus. Ya, senyum terus. Tapi ternyata ma'asyiral kiram dirahmati Allah, seorang yang disifati dengan Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas akhlak yang agung. Yang ditanya oleh yang dekat sekali dengannya, istri terkasihnya Aisyah Ummul Mukminin, ditanyakan olehnya kepada Nabi ditanyakan kepadanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, dan beliaulah yang diajarkan oleh Rabbnya Al-Quran wal hikmah, Al-Kitab wal hikmah. Yatlu alaikum ayatihi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, yang berdakwah dengan penuh hikmah, tidak berdakwah kecuali dengan bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang budinya tinggi. Tak pernah dikenal semasa hidup di dunia ini orang yang lebih tinggi akhlak dan budinya dari beliau. Tetapi beliau sendiri tidak diberikan Allah kemampuan untuk membuat semua orang senang dengan dakwahnya. Beliau tidak bisa membuat orang, tidak ada yang tidak tersinggung dengan apa yang dia dakwahkan. Padahal beliau dibimbing dengan wahyu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tersinggung tidak selamanya karena cara dakwah sang dai, tapi bisa saja cara bersikap orang yang didakwahi. Jadi bukan dakwah yang keras, tetapi adalah hati yang, saya ulang lagi, bukan dakwah yang keras tetapi hati yang keras. Iyalah, kadang-kadang ya hati yang keras diberikan air yang segar pun dia akan muntahkan, diberi makanan bergizi pun dia akan muntahkan. Apalagi ada istilah lama tidak mengaji sehingga kena penyakit ma hati. Lama tak mengaji kena penyakit ma hati. Tahu ma? Orang yang sering makan tak teratur, sering jadwal makan diundur, akan kena penyakit asam lambung. Namanya penyakit ma. Obatnya macam promosi aja. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang yang lama tak makan atau sering lambat makan, dia akan kena penyakit ma. Betul? Lambungnya. Dan orang yang lama tak ngaji atau ngaji tak teratur atau ngaji tak bergizi, maka akan kena penyakit
hati. Sebagaimana orang penyakit mah lambung, lambat makan, dikasih makan muntah. Tak makan menderita. Demikian juga dengan orang yang lama tak ngaji atau ngaji tak bergizi, dikasih kaji, dikasih kaji muntah. Nah, apakah yang seperti ini kita biarlah daripada muntah dia tidak usah dikasih makan. Gimana? Kata dokter, kamu Ustaz tidak usah makan aja lah, biar tidak muntah lagi. Akhirnya kena penyakit leper pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu, melakukan atau mendakwahi, menegur yang salah, meluruskan yang bengkok, mengambil jalan atau mengambil tangan orang yang akan terperosok, bahkan mungkin mendorong orang yang akan tertabrak, walaupun itu kadang-kadang sakit, dia akan tertabrak, lalu kita dorong dia kuat-kuat. Ya, marah enggak dia? Marah. Tapi kalau kita sebutkan tu, kalau tak saya dorong, kereta api yang akan nabrak anda. Marah lagi? Masih juga. Saya dengar kok katanya. Ya baru tidak marah setelah dilindas kereta api dan mati. Itu tidak marah lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita di dunia ini, manusia seluruhnya, pada asalnya seluruhnya satu keluarga. Kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ini asalnya satu umat. Semuanya dari Adam. Dan Adam datang ke dunia ini membawa tauhid. Dengan yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian lama di antara mereka tidak juga mengaji. Akhirnya banyak yang disesatkan oleh sang musuh para nabi. Siapa musuh para nabi? Iblis alaihi la'natullah. Asy-syaitanur rajim. Ya, adalah musuh bebuyutannya para nabi. Baik syaitan dari kalangan jin, dan ini yang pertama, ataupun syaitan dari kalangan manusia. Ini musuh bebuyutan para nabi di segala masa dan tempat, di segala zaman dan kondisi. Dan pada asalnya kita ini satu perjalanan. Kita semuanya akan kembali ke akhirat. Tidak ada yang bisa mengambil surat tetap tinggal di sini. Alhamdulillah ada banyak yang coba ngurus, tapi selalu tak dapat cap dan gagal disetujui. Ada orang yang nak hidup lama di sini, sehingga menciptakan obat-obat anti mati. Setelah ditelan langsung mati. Tak pernah dengar? Ada ratu dulu di Italia, datang ke tabib, saya nak hidup lebih lama. Oleh sang diberikan obatnya bercampur dengan cairan emas, lalu diminum, akhirnya mati. Salah seorang yang terkenal, ya seorang musisi terkenal di Amerika, kabarnya mati juga karena dapat obat anti mati. Tidak ada yang akan hidup lama di sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Thumma turadduna ila alimil ghaib. Kalian nanti akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan diberitahukannya kepadamu apa yang dulu kalian kerjakan. Oh, ternyata mati selesai? Tidak. Mati ada pertanggungjawaban hidup setelahnya. Nah, hidup ada pertanggungjawaban. Nah, pada hakikatnya kita satu perjalanan menuju ke akhirat. Dan keselamatan bersama atau keselamatan masing-masing kita tergantung dengan keselamatan yang lain. Oleh sebab itu lahirlah suatu kewajiban
bagi masing-masing yang Allah berikan kelebihan ilmu, dapat amanah yang berat untuk meluruskan dan memberitahu siapa yang tidak mendapatkan ilmu. Ya enggak? Yang tahu wajib memberi tahu. Yang tempe? Yang tahu mesti memberi tahu kepada yang belum tahu. Walaupun yang diberitahu tak mau tahu, tetap kita wajib memberitahu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, demi keselamatan bersama, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi alaihi salatu wassalam mengibaratkan kita ini ibarat menumpang satu kapal mengarungi samudra yang luas, yang mungkin saja akan menghadapi gelombang yang besar. Tonton dulu sebelum ada lapangan, dulu naik ke Natuna pakai apa? Ada yang pernah merasa naik kapal? Oh iya, dah bosan naik kapal ya. Subhanallah. Saya dapat cerita dari abang ipar saya, pernah katanya berapa sepekan itu ya? Sepekan ya? Masya Allah. Yaitu ada yang sampai benazar, saking kuatnya gelombang waktu itu, benazar dia ngalih di sini, menggalihnya, jalih itu, menggalihnya. Apa caknya? Ya Allah, kalau selamat, ambo akan benazar menyembelih kambing. Tahu kambing? Kambing. Ya nazarnya. Alhamdulillah selamat. Nah, sampai di daratan kawan-kawannya sepekan ditunggu 2 pekan tak ada, tanya, "Pak Ajo, nazar tak lah, Pak ya?" Kawan ini nak makan kambing juga memang. Apa kecilnya? Dipatakut-takut awak di laut dia apa arut-arutnya lah dia daratan gonya. Jadi kecilnya ndak dibayarnya ndak. Pasalnya apa? Di laut ditakut-takutinya kita dengan gelombang. Maka kita awak-awakkan kasih harapan di daratan dengan sembelih kambing, tapi tak jadi. Pahamnya? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, saking takutnya dia bernazar, tapi setelah selamat kembali ingkar. Nasallallahu selama. Ya, semoga Allah memaafkan ya. Jadi jangan dipak-arut-arut lah. Allah Ta'ala di direct boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita ibarat penumpang kapal yang masing-masing harus saling menjaga. Nabi dalam hadis sahih Al-Bukhari dari riwayat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillah wa mathalul waqi'i fiha kamathali rukkabis safinah istahamu 'alaiha fa asaba ba'duhum asfala as-safinah wa asaba al-akharuna a'la as-safinah fallazina fi asfali as-safinah idza aradu an yastaqu sa'idu 'ala man fawqahum faqala ba'duhum لو كنا نخرق من أسفلنا فلا نؤذي من فوقنا إخواننا أو من فوقنا فإن تركوهم يخرقون السفينة غرقت وغرقوا جميعا أو هلكت وهلك جميعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Perumpamaan orang yang qaim ala hududillah, orang yang berhenti di atas hudud, batasan-batasan larangan Allah, tidak melampauinya dan tidak membiarkan orang lain untuk melampauinya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti Nabi SAW, seperti orang yang sedang mengendarai atau naik
kapal, perahu. Mereka terpaksa karena berebut nak di atas semua, sebab di atas terlihat lebih jelas. Dan kalau terjadi apa-apa bisa lebih cepat lepas. Akhirnya mereka terpaksa berundi. Yang siapa yang keluar undiannya di bawah turun ke bawah, yang undiannya di atas tetap di atas. Karena memang kita suka di atas, sampai naik taimpi pun nak. Taimpi pun nak di atas. Terkurang nak di lu. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Ada sebagian di atas, ada sebagian di bawah. Nah, yang di bawah kalau nak ngambil air untuk bersih-bersih misalnya, untuk berwudu atau sebagainya, ada memerlukan air, mereka terpaksa naik ke atas. Kalau dulu kan tak ada apa kan? Tak ada keran dulu. Sekarang kan sudah bisa disalurkan melalui mesin pompa ya, kemudian sampai ke setiap ruang. Kalau dulu tidak, mereka harus pergi ke atas, bawa ember, ambil air dari atas, kemudian turun lagi ke bawah. Masya Allah, dari bawah turun naik ke atas turun lagi ke bawah. Nah, tentu saja setiap mereka ke atas mengganggu yang di atas. Mau tidak mau yang di atas terganggu. Sama kita hari ini kaum muslimin. Bisa saja kita melakukan sesuatu. Ya, kita nak pergi ke masjid ini ramai-ramai, parkir motor, parkir mobil, terganggu saudara kita yang nak lewat, iya kan? Kita di jalan saja, ya, misalnya Ustaz Jona nak pergi ngajar cepat, terlambat. Ya, ternyata orang ramai di jalan terganggu juga. Terus gimana caranya? Kalau gitu nak buat jalan sendiri. Mana ada PT? Nah, ya nak buat sekolah aja dah payah Ustaz ni, apalagi nak buat jalan sendiri ke sekolah. Tetapi apakah kita melarang semua orang untuk turun ke jalan? Juga tidak mungkin. Makanya kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Nah, kadang-kadang mohon maaf, ya, ketika seorang melanggar aturan, dia tegur, biasanya terima kasih atau terima kasih atau malah menggertak kita. Iya kan? Sama dalam dakwah juga seperti itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan, akhirnya mereka karena terlalu sering mengganggu, sering merasa terganggu atau mengganggu, akhirnya mereka pun bermusyawarah di bawah. Daripada kita tetap mengganggu saudara kita ke atas, lebih baik kita lubangi saja bagian bawah ini. Ya, dua keuntungan, satu lebih dekat. Ya kan, ngangkat lebih jauh itu kan lebih berat daripada ngangkat yang dekat. Ini kita lubangi saja. Kalau ember lubangnya kecil apa besar? Kalau untuk ngambil air minimal ember 5 liter. 5 liter berapa diameternya? Kalau sampan perahunya bocor seluas ini atau sepanjang ini, lama enggak karamnya? Lama enggak untuk mengaramkannya? Enggak lama. Nanti melihat yang depan buat, pikir lagi yang di belakang. Daripada ganggu yang di depan, kita buat pula di belakang. Akhirnya kiri kanan nanti buat lubang masing-masing. Ini ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahaya atau tidak? Berbahaya. Mendatangkan mudarat walaupun dengan niat berbuat baik. Niatnya apa tadi? Supaya jangan terganggu saudara kita yang di atas. Supaya jangan terganggu saudara kita yang di atas. Niatnya baik. Tetapi niat baik saja kalau tidak ikut aturan justru membinasakan. Niat baik tak ikut aturan akan membinasakan. Apalagi niat buruk berbuat
keburukan. Orang berniat baik misalnya, ini masjid kita tidak selesai-selesai perluasannya. Kalau gitu cobalah kita lobby Pak Bupati, suruh dia korupsi hasilnya untuk bikin masjid. Kita bilang, Pak, ini kan untuk kebaikan. Nanti Bapak setelah korupsi 3 miliar serahkan ke masjid, habis itu taubatun nasuha. Nah, kalau tahu Ustadz di sini kira-kira apa fatwanya? Dia oke kan? Diiyakan? Tidak, demi Allah. Sempat kita iyakan berarti kita kalah sama orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kaum muslimin. Ya waktu Nabi. Ya, balik pula ke belakang panjang perjalanan jadinya. Ya saya persingkat aja ya, ambil jalan pintas. Orang jahiliyah dulu ketika nak bangun masjid, lihat, mereka bukan tidak tahu, tapi tidak mau mengikuti. Mereka tahu mereka sesat, tapi tak mau keluar dari kesesatan itu. Ketika terjadi banjir bandang di tahun ke-35 umur Nabi, berarti Nabi belum diangkat jadi Rasul. Nabi diangkat umur 80. 40. Tidak salah tuh. Betul ya? Apa alasannya? Sebab umur 80 Nabi sudah tiada. Selesai jawabannya. Nabi wafat umur 63, betul 6. Ma'asyiral kiram, umur 40. Berarti waktu itu belum jadi Rasul beliau. Nah, mereka terjadi banjir bandang, runtuh Ka'bah. Andainya mereka tidak ada sisa-sisa agama pada mereka, runtuh Ka'bah biarin aja, memang kenapa? Tapi mereka masih mentakzim Ka'bah, tapi dengan cara dan tanpa ilmu, hanya dengan kira-kira dan rasa-rasa. Buktinya di dalam Ka'bah penuh dengan berhala. Nah, menurut tuan-tuan, berhala di Ka'bah melecehkan Ka'bah atau memuliakan Ka'bah? Melecehkan, tapi pikiran jahiliyah. Ayat. Menurut mereka, melecehkan Ka'bah atau memuliakan Ka'bah? Memuliakan. Sebab semakin banyak patung orang soleh di situ, karena patung bukan patung biasa, patung orang-orang soleh. Miniatur orang-orang soleh, semakin sakti Ka'bah dalam kalau bahasa sekarang semakin keramat. Jadi mereka memang percaya juga dengan mistis-mistis itu. Semakin keramat Ka'bah, niatnya baik, maka mereka takzim dengan cara mereka. Padahal kalau seandainya mereka berilmu, itu justru melebehkan Ka'bah. Apakah mereka berniat meremehkan Ka'bah? Demi Allah tidak. Mereka berniat memuliakan Ka'bah. Buktinya ketika ketika terjadi banjir dan runtuh Ka'bah, mereka bersepakat wajib membangun kembali. Wajib membangun kembali Ka'bah. Tapi dengan syarat yang super ketat. Kita jangan kalah sama jahiliyah ya. Syarat yang super ketat. Karena memang tidak ada dana alokasi umum dari Pemda. Ya, tidak ada dana itu, tidak ada belum ada dalam anggaran. Tidak ada juga dana alokasi khusus. Dan diminta dana apa namanya, dan aspirasi dah habis pula di tempat lain. Bikin jalan setapak. Ya, kemudian untuk mengamankan suara, ya, akhirnya tak ada dana sama sekali, terpaksa sumbangan murni swadaya masyarakat. Itulah salahnya tidak ada anggaran dari pemerintah waktu itu. Sekarang kabarnya enggak juga ya. Oh, tidak ada juga. Ada pun payah juga keluar mungkin. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Ma'asyiral kiram, terpaksa mereka mengumpulkan sumbangan dengan catatan. Catat tuh catatannya. Orang itu catat, masa orang tak catat? Catat. Tidak boleh dari uang riba.
Masya Allah. Hebat jahiliyah ya. Ini kan hebat tuh. Tidak boleh uang riba. Berarti mereka tahu enggak riba itu haram? Tahu. Tapi mau mereka mengikuti itu? Enggak. Buktinya kebanyakan orang kaya mereka pemakan riba. Yang kedua, tidak boleh hasil dari penghasilan perdukunan. Masya Allah. Mereka tahu rupanya bahwa itu juga tidak bersih. Dana-dana sihir, perdukunan, al-kahana tidak boleh. Ternyata mereka juga tahu. Tetapi kenapa setiap kepala suku harus pandai jadi dukun? Tahu dukun? Bisa? Hah? Enggak, saya nak tes gitu. Baca mantranya, kalau saya bisa tes nanti. Enggak. Saya hampir dulu, hampir. Nah, sudah ada bukunya diserahkan ke saya. Kalau gerakan-gerakannya ada tamat dah. Waktu itu. Tinggal lagi hembusan-hembusannya. Itu yang belum saya ambil itu. Ya sudah pernah mandi tengah malam, dah pernah. Ya. Jangan mau ikut lagi. Enggak usah kayak. Enggak usah. Tapi antum jangan tes saya sekarang dah lupa saya. Dah lupa gerakan pun dah banyak lupa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Enggak boleh. Mereka tahu tapi tidak mau mengikuti. Tidak boleh hasil judi. Padahal judi legal dan resmi. Kadang-kadang mereka judinya dekat Ka'bah pula. Di Daruddah 2. Allah musta'an. Supaya berkah. Jadi judi syariah. La haula wala quwata illa billah. Mereka tahu judi haram, tetapi mereka tetap melakukannya karena di situ kepentingan penghasilannya. Terus apa lagi? Tidak boleh hasil mahrul bagi. Tidak boleh hasil pekerja titik-titik komersial. Tidak paham rupanya terpaksa juga dihilangkan titik-titik nampak. Tidak boleh hasil pekerja titik-titik komersial. Padahal lokalisasi lebih legal pada hari itu. Siapa yang nak jadi pekerja ini, yang profesional tinggal pasang bendera depan rumah. Itu sudah siap diamankan oleh Satpol. Ya, tidak ada yang akan mengganggu. Ada izin resmi. Bukti resminya, bila terjadi kehamilan, nanti akan dipanggil ahli DNA. Tahu ahli DNA? Yang tahu hubungan nasab. Ya, DNA dulu lebih canggih. Lebih canggih dari DNA sekarang. Kalau tuan-tuan sekarang nak pakai DNA, kirim sampelnya ke Amerika 3 bulan baru keluar hasilnya. Tapi kalau sekarang, waktu itu tidak. Ya, lewat onta, lalu diambil begini, dicicipin atau ditium, ini ontanya Dr. Dasman. Bukan sihir, tidak, keahlian. Hadza ibilu bani fulan. Saya tidak tahu, tapi orang itu tahu. Nah, mereka katakan tak boleh mahar hasil jual beli barang haram tersebut. Walaupun legal, dilegalkan. Buktinya ketika terjadi kehamilan, semua yang ada kartu member, ya karena resmi ada kartu membernya, teraplikasi online. Ia nyambung ke seluruh instansi terkait. Buktinya dipanggil ahli DNA, bila ditetapkan si fulan pemegang kartu member nomor sekian, ya, itulah ayah anak ini, maka anak ini diambilnya, dinisbatkan kepadanya menjadi fulan bin fulan, dan langsung masuk KK, daftar masuk dinas Disduk Pencapil, keluar KTP elektronik langsung. Jelas? Itu tandanya resmi. Tapi untuk bikin Ka'bah tidak boleh hasil itu. Ternyata mereka tahu itu haram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.
Itu salah satu cara Allah untuk membersihkan Ka'bah dari dibangun daripada ini. Sebab kalau sempat dibangun dari harta haram, nanti terpaksa diruntuhkan lagi. Tapi kalau patung di dalam kok dibiarkan? Karena ini yang sesat bukan penghasilannya, tetapi pikirannya. Maka akan diutus nanti Nabi untuk meluruskan pikiran-pikiran tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini jadi panjang ceritanya. Ya. Jadi panjang. Nah, sekarang Nabi menggambarkan ibaratnya kita seperti penumpang kapal. Yang di bawah tidak ingin mengganggu yang di atas. Lalu mereka nak bikin lubang. Lubang ini berbahaya. Buat suatu yang mungkar, sesuatu yang maksiat, melanggar peraturan dan perundang-undangan. Ya, kalau kita naik pesawat sekarang ada pelampung di bawah kursi Anda, tapi jangan dipegang-pegang kecuali di saat diperintah, iya kan? Kalau sempat bawa pegang gimana? Hah? Bukan denda, penjara. Salah paham. Denda itu gantinya tidak mahal, hanya 200 juta. Padahal harga pelampungnya berapa? Hah? Pelampungnya berapa cuma? Sampai 2 juta? Tidak sampai. Kerja Tuhan itu membahayakan. Makanya siapa yang melihat penumpang lain nanti bawa itu, tegur dia. Sebab nanti Anda disesali di saat dia sudah terhukum. Sampai hati acu ya katanya. Sampai hati Tuhan melihat saya, tahu bahwa saya akan dihukum 2 tahun penjara atau subsidiar denda 200 juta. Ada 200 juta rumah? Enggak kan? Itulah rupanya. Sama. Yang saya diantum sama, saya enggak ada juga. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, wajib kita untuk menegurnya. Walaupun dia kadang-kadang merasa yang menegur lebih rendah daripadanya. Dan biasanya yang marah itu selalu yang merasa tinggi. Selalu yang merasa tinggi. Kalau sudah merasa tinggi atau benar-benar tinggi dan diikuti dengan kesombongan yang super tinggi, dia akan susah untuk menerima. Masyaallah kiram, maka orang di atas walaupun zahirnya menyenangkan mereka tindakan itu, kalau dibiarin kan kita tidak terganggu. Tapi akibatnya pasti bahwa bila tetap dibiarkan, kapal akan tenggelam. Yang tenggelam yang di bawah saja atau juga yang di atas? Hah? Biarin aja lah, kan paling mereka yang pertama. Kita terakhir tidak lama tuh tuan-tuan. Ya, tidak lama. Kadang-kadang terbalik pula kapal tu. Yang di atas terserak dulu. Ya itu. Yang di atas dulu tercebur ke air. Kalau terbalik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kalau dibiarkan, maka mereka akan tenggelam semuanya. Dan bila tidak dibiarkan dan selamat semuanya. Tetapi apakah yang dibawa dengan mudah menerima hal tersebut? Belum tentu. Jangan-jangan nanti pakai voting lagi. Jangan-jangan lagi pakai, kan tadi memilih tempat pakai undi. Jangan-jangan ini untuk menentukan mana yang dilakukan pakai undi lagi. Tidak sedikit kemungkaran yang kita ingkari, kadang-kadang yang mengingkari jadi korban. Iya. Berapa banyak kasus orang melaporkan kemungkaran yang ditangkap pelapornya bukan? Makanya hati-hati melapor. Makanya sekarang itu lebih baik kita melapor ke Allah. Melapor ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ya tolonglah umat ini. Sebab kalau dilaporkan ke hamba Allah, kadang-kadang berbalik laporan, pelapor menjadi terlapor. Subhanallah. Berapa banyak orang tertuduh melakukan sesuatu, dilaporkan oleh korban, akhirnya korban jadi korban. Korban yang jadi korban. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyarul kiram. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sebenarnya satu tujuan. Itu yang pertama, menuju akhirat. Dan semua kita, tidak ada yang tidak ingin selamat. Pasti tujuannya semuanya
selamat. Ya, ada kecuali yang nak bunuh diri. Tapi semua orang mesti ketika naik kapal ingin selamat. Betul kan? Tidak ada yang tidak. Yang ketiga, di antara penumpang kapal itu ada yang tidak berilmu, ada yang setengah berilmu, ada yang banyak ilmu. Maka seharusnya yang memegang kendali adalah mereka yang berilmu. Makanya kapten mesti yang paling menguasai keadaan laut. Betul kan? Kemudian setelah itu ada apa namanya? Iya, kapten nama tadi. Kalau kapal, pilotnya. Nakoda atau muallim ya, atau muallim. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Harus orang berilmu. Nah, orang berilmu mesti juga punya jiwa dakwah. Artinya apa? Jiwa kepemimpinan. Kalau pemimpin itu, dia bukan berpikir keselamatan sendiri, tapi berpikir keselamatan orang yang dipimpinnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dalam ilmu transportasi, kalau seandainya terjadi kecelakaan dan sopirnya selamat, sopir ini dituduh lalai. Betul? Makanya dia harus selamatkan dulu penumpangnya baru salah. Makanya kalau selamat sopirnya pastilah lari. Apa sebab? Sebab dia merasa bersalah. Sebab karena tanggung jawabnya harus itu. Nah, kalau ada kita dijadikan pemimpin tapi nak selamat sendiri, kalau bahasa sekarang Mansur. Ya mohon maaf, ada Pak Mansur sini. Mohon maaf, enggak. Jadi ini istilah bukan nama. Mansur nak manang surang atau makan surang. Kalau itu tidak usah jadi pimpin yang seperti ini. Kadang banyak pula yang perangainya dan seperti itu, tapi tidak ingin juga jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu ibaratnya makan-makanlah, tapi kasih orang itu. Ibarat hujan minimal tempiasnya dapatlah. Ini tempias kan tempias niti aja tak ada katanya. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, seorang yang jadi nakhoda harus tahu bagaimana menyelamatkan. Demikian pula orang yang mungkin dia punya ilmu tapi tidak jadi pimpin di situ, dia juga wajib untuk memberikan masukan kepada yang di tangannya keselamatan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ungkapan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang terkenal bahwasanya seorang pemimpin yang baik yang senantiasa mendekati orang berilmu, para ulama. Dan termasuk ulama yang tidak baik yang suka mengambil muka di depan penguasa. Ya kalau dekat-dekat masa tidak boleh dekat. Cuman dekatnya bukan untuk dakwah tetapi adalah untuk dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya pemimpin yang baik yang mendekati ulama, dan ulama yang buruk adalah yang mendekati penguasa. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral kiram. Jadi Nabi alaihissalam buat permisalan ini bahwa kita mesti melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setidak-tidaknya kita adalah orang yang tidak melakukan kemungkaran. Yang kedua, yang lebih tinggi daripada itu adalah yang membenci kemungkaran. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah yang mencegah kemungkaran. Dan yang lebih tinggi daripadanya adalah menutup pintu-pintu kemungkaran. Ustaz ya. Tapi kalau kita yang terlibat melakukan kemungkaran, maksiat, maka kita telah menjadi perusak kapal kita ini. Maka oleh sebab itu siap-siap untuk ditegur oleh orang yang ingin selamat, kita dan dia.
Ya, ingin selamat semuanya. Oleh sebab itu kaum muslimin, kalau tidak bisa antum menjadi pencegah, setidaknya jangan jadi pelaku kemungkaran. Mesti membenci kemungkaran. Oleh sebab itu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, banyak orang berbuat kemungkaran itu. Kadang-kadang seperti yang tadi, niatnya baik. Kan niatnya baik tadi. Agar orang yang di atas tidak terganggu. Jangankan orang bawa air yang rentan untuk tertumpah. Karena air apalagi di kapal. Apalagi di kapal. Pas datang gelombang, terseret air itu. Orang sedang makan, masuk kuah ke makanan orang. Iya tak? Apalagi kapal yang dulu yang Masya Allah, antum tahu sendiri kapal-kapal dulu. Nah, gelombang dikit, tertumpah air, terganggu orang. Maka mereka berpikir, demi kebaikan orang yang di atas, kita buka saja satu lubang di sini untuk ngambil air. Nah, yang di atas melihat itu, betul juga ya, daripada kita terganggu, biarin aja lah mereka. Akhirnya pikirannya sama-sama di sana senang, di sini senang. Akhirnya semuanya tak ada yang senang, semuanya tenggelam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dakwah ini bukan rumusnya saling menyenangkan, tapi rumus ini saling menyelamatkan. Karena belum tentu penyelamatan itu dengan cara yang menyenangkan. Tadi lihat saya katakan, antum atau kita melihat misalnya ada seorang anak yang kalau tidak diselamatkan mungkin tertabrak. Mau tidak mau harus antum bergerak cepat menyambarnya. Kalau disambar tangannya, kemungkinan terkilir ada. Kemungkinan patah bisa. Tapi demi menyelamatkan yang lebih berharga, nyawanya, terpaksa kita lakukan. Dan siap-siap saja buat perhitungan dengan orang tuanya. Iya kan? Siap-siap aja. Berunding dengan orang tuanya. Berapa banyak orang diselamatkan justru menuntut orang yang menyelamatkan. Biarin aja. Kan kalau tidak tertabrak juga tertabrak. Tadi anak saya dah patah gara-gara kamu. Mungkin sebagian bilang lebih baik dia mati daripada patah katanya. Mati tinggal menyolatkan, mengapani, kubur selesai. Habis itu kenduri orang 3 hari katanya. Dapat pula kita makan enak. Nah, ya, tapi kalau dia sudah patah begini, terpaksa sepanjang hidup saya ngurusnya payah. Misalnya ada yang seperti itu. Padahal kita niatnya adalah menyelamatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak mudah. Oleh sebab itu Nabi SAW menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai tingkatan iman. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup dengan tangannya, tidak ada kuasanya, fa bilisanihi, dia dengan lisannya. Kalau ahli nasihat menasihati, ahli lobi dengan melobi, ahli runding dengan berunding, ya ahli nego bernegosiasi. Ya, kalau ada kezaliman, antum bisa bernegosiasi dengan orang yang zalim itu. Misalnya orang zalim ini kalau dibiarkan dia akan banyak korban, tapi kalau antum bayar, korbannya selesai. Bayar saja. Tidak boleh. Orang zalim dihilangkan kezalimannya dengan membayar. Boleh apa tidak? Kepada diam semua. Bila aja enggak tahu. Ma'asyiral kiram. Di zaman Nabi SAW
orang-orang Madinah kesulitan air. Kesulitan air minum. Dalam kesulitan itu, dalam kesempitan itu, ada seorang Yahudi yang punya telaga, Bi'ru Rumah namanya. Udah pernah nengok? Ayolah kita pergi, bayarkan tambang saya. Nah, Bi'ru Rumah. Gimana dia? Tahu dia air mesti ada. Oleh sebab itu, yang pada asalnya air tak boleh dijual, dia jual dengan harga bukan super murah, super mahal. 1 ember korma, 1 ember air. Murah apa mahal? Mahal apa murah? Mahal. Tapi karena penduduk Madinah daripada mati, lebih baik beli mahal. Nah, Nabi SAW, karena itu milik pribadi Yahudi itu. Ya bagaimanapun, Nabi tidak bisa mencegahnya. Karena belum ada aturan dari Allah SWT. Akhirnya Nabi SAW mengumumkan, Man yashtari li bi'ra rumah falahul jannah. Ini penggalangan dana ini. Siapa yang siap membelikan bi'ra rumah, telaga rumah milik Yahudi itu, maka dapat surga di akhirat. Ya, hari itu Utsman sedang tidak ada di tempat. Yang sahabat yang lain tidak punya harga untuk membelinya. Karena dipatok hanya 35.000. Kan murah 35.000 sepiring nasi. Hah? 35.000 dirham. Hitung Pak cepat. Bapak biasa ngitung duit banyak enggak? Enggak juga. Saya ngitung biasa, punya belum? Iya, saya pernah menandatangani uang lebih kurang 17 miliar ada. Ya. Tapi belum pernah punya uang 1 miliar pun belum ada. Ya. Tadi saya bilang ada 2 juta rumah enggak ada. Jangan sedih, saya juga enggak punya. Tapi antum bilang mungkin di bank banyak Ustaz. Enggak, di bank pun tak ada. Mau saya buka ATM saya bilang tawan tuh. Enggak. Nah, ada pun duit orang ada disimpan di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Utsman waktu itu tidak ada. Berapa 35.000 itu berapa? Yang biasa jual emas dan perak. Siapa? Nunjuk tangan. Nah, yang perak. Yang mana? Beliau. Memang tawaduk sekali antum. 6. Perak 2,5 gram berapa duit? Hah? 20.000. 120, 2,5 gram. 2,5 gram. Masya Allah, berarti 1 dirham 150.000. Iya. Kali 35.000. Ayo. 150.000 kali 35.000. Ini terpaksa saya panggil akuntan nampaknya. Nah. Ya, 100.000 kali 35.000 sudah 3,5 miliar. Ya. Saya yang salah itu? 3,5 miliar. 50.000 kali 35.000. 5 kali 3 15. 5 kali 5 25. 17,5. Berarti lebih kurang. Masya Allah. Murah apa mahal? Murah apa mahal? Telaga, sumur. Tapi dibanding harga surga itu murah. Nah, ketika Utsman datang mendengar ada sayembara, ya kalau kita bersyukur, alhamdulillah untung tidak hadir kemarin. Ya, ada penggalangan dana Ustaz kemarin di apa? Di Masjid Al-Falah, Nur Falah. Oh ya, untuk apa? Untuk beli ini dan itu, misalnya untuk sekolah misalnya sebagainya. Dalam hati alhamdulillah untung saya tidak hadir, kalau tidak ada kena pula 5 sak semen kemarin.
Utsman tidak. Makanya dia sendiri malaikat aja malu kepadanya. Nabi keluarkan statement madar Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak mudarat bagi Utsman apa yang dia lakukan hari sejak sampai besok-besoknya lagi. Coba bayangkan. Dia cari Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dengar kemarin masih ada sembara untuk masuk surga. Padahal dia sudah dijamin masuk surga. Tapi masih lagi, karena dia tahu bahwa surga itu mahal. Dia bilang, masih berlaku untuk saya ya Rasulullah. Kata Nabi, masih mau juga. Mau Rasulullah. Akhirnya Nabi datang ke Yahudi itu. Bertanya, berapa dijual mas? Hah? Ya katanya saya jual murah lah. Ya, tapi pun tidak jual penuh. Dengan itu liciknya Yahudi. Jual 3 hari dalam sepekan lebih kurang. Artinya berganti hari. Saya jual sekian, tapi 1 hari saya punya, hari kedua kamu yang punya. Nah Utsman kan Utsman ini bukan orang biasa dalam dunia dagang. Utsman adalah pebisnis ulung, tapi bukan tukang pulung, bukan tukang gulung, tidak. Utsman adalah pebisnis ulung, tapi tidak pernah menggulung gitu ya, dengan makna menipu, tidak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ya enggak apa-apa. Sebenarnya saya mau beli penuh, tapi kalau bapak tidak mau, mas tidak mau, tidak apa-apa. Akhirnya dapatlah Utsman jatah hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Dan orang Yahudi dapat Senin, Rabu, Jumat. Nah, berjalanlah beberapa hari. Utsman umumkan siapa yang ngambil air, jadwal saya hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Nah, silakan ambil sebanyak yang tuan butuh. Jangan berlebihan. Nah, di hari Selasa ramai, di hari Kamis ramai, hari Sabtu ramai. Pasarnya gratis. Pas hari Senin tak ada yang datang. Hari Rabu tak ada yang muncul. Hari apa lagi? Jumat tidak ada yang ngambil air. Akhirnya Yahudi bingung, salah hitung saya. Salah hitung saya rupanya. Memang luar biasa. Orang Islam itu cerdas seharusnya. Cuman kita aja, kenapa kita tidak cerdas? Kita ikut cara berpikir Yahudi. Itu masalahnya. Kalau kita berpikir cara Islami, kita lebih hebat insyaAllah ta'ala. Nah, coba dari sekarang ya, berpikir secara Islam. Jangan berpikir berkiran ya Yahudi. Kalau tuan-tuan sudah mulai dengan ini berpikir, jadi orang cerdas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akhirnya dia panggil lagi Utsman, man. Iya. Ginilah. Kayaknya kamu aja lah yang punya. Saya jual penuh 35.000. Utsman bayar cash. Alhamdulillah. Ini kezaliman Yahudi dihilangkan dengan membayar mahal. Itu maksud saya. Jadi kalau ada orang menzalimi nanti, menzalimi kaum muslimin secara umum, dan dia kalau mau dibayar untuk menghilangkan kezalimannya, bayar. Banyak duit kan? Masa sudah jual perak dan emas tidak banyak duit? Mana sih? Nah, ma'asyiral kiram, bayar saja. Kalau dia menzalimi, ya itu sogok yang, nah, ya sogok yang boleh itu. Artinya untuk mendamaikan orang, untuk melapangkan jalan dakwah. Ada orang yang kadang-kadang, tapi dengan, caranya bukan bilang, ya ini sogok, jangan. Kirimin hadiah, dia ajak dia makan, kalau perlu ajak bebesan, setelah itu ajak ngaji. Habis itu kan enak lebih ngaji daripada tidak ngaji. Ma'asyiral kiram. Jadi kezaliman, dibeli barang yang karena itu dia zalim, diambil. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Bahwasanya
beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan, dan tentu saja tidak selamanya menyenangkan. Tidak selamanya menyenangkan. Walaupun sudah diupayakan dan diusahakan bahwa kita tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan selembut-lembut perkataan, tidak bersikap kecuali dengan semanis-manis senyuman, dan tidak bertindak kecuali dengan sebaik-baik pemberian. Tetapi walaupun demikian, bahwasanya pertarungan antara hak dan kebatilan itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah. Oleh sebab itu Allah sebutkan contoh konkret dalam Al-Quranul Karim. Ketika dalam di Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Jelas larangannya. Tetapi Allah uji mereka dengan datangnya ikan bermain di hari Sabtu. Akhirnya mereka melanggar aturan itu dengan cara membuat modus supaya lari dari hukuman itu. Dengan cara apa? Kan yang dilarang Allah kan kita pergi nangkap ikan hari Sabtu. Oleh sebab itu, jangan kita pergi karena alasannya supaya tidak terganggu ibadah. Orang Yahudi kan ibadahnya hari Sabtu, kalau kita hari Minggu. Oh, Jumat. Alhamdulillah. Mana tahu lupa pula hari Jumat. Nah, akhirnya mereka pasang pukat hari Jumat dan diangkat hari Ahad. Tidak Sabtu. Sabtu pergi juga ke sinagognya. Cuman pikirannya ke pukatnya. Lengono tu enggak. Itulah. Jadi ibaratnya kita kalau umat Islam misalnya dilarang nangkap ikan hari Jumat, ya, diuji pula banyak ikan hari Jumat itu. Lalu dipasang pukat hari Kamis. Otomatis kan ikan datang hari Sabtu. Dan diambil pada hari Jumat, diambil pada hari Sabtu. Nah, ketika terjadi pelanggaran itu, zahirnya masuk akal. Bisa logis sekali. Ibadah tak terganggu, ikan dapat. Kan itu kan? Ibadah tak terganggu, ikan dapat. Kan yang dilarang Allah tu bukan apa? Bukan nangkap ikan tu sebenarnya. Tujuan dibalik itu, kan itu. Mereka tafsirkan sendiri. Nah, yang berilmu terbagi dua. Ilmu terbagi dua. Bagian pertama menegur mereka. Menegur yang melakukan pelanggaran tadi. Yang bagian kedua menegur yang menegur itu. Kamu memang kenapa usil sekali sih? Mereka bukan tidak ada dalil itu. Pasti ada dalilnya. Tidak ada orang berbuat sesuatu kecuali ada dalilnya. Biarin aja. Lima ta'idhuna qaumanillahu au muhlikuhum au yu'adzibuhum azabun alim. Au yu'adzibuhum bi'azabin alim. Kenapa kalian sibuk-sibuk menasihati orang yang kalau Allah kehendaki itu kalau memang salah, Allah akan azab dia? Gitu ya. Subhanallah. Siapa yang selamat? Yang selamat adalah mereka yang melakukan nahi mungkar. Sedangkan yang tidak
menegur atau menegur yang menegur ikut dilaknat menjadi kera dan babi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang semua yang berbuat kesalahan itu pasti punya alasan. Kadang pakai Al-Quran dan hadis. Jangan karena dia pakai Al-Quran dan hadis dan kita tahu bahwa pemakaian itu tak benar, lalu kita diam. Ma'asyiral kiram. Karena kemaksiatan itu bukan hanya maksiat durhaka atau dosa itu bukan hanya sesuatu yang bersifat maksiat murni. Misalnya mencuri, berzina, merampok, korupsi, narkoba, mengancam, riba dan sebagainya. Itu betul. Tapi ada dosa yang dilakukan orang dengan niat baik seperti tadi, yaitu mengada-ngada sesuatu dalam agama yang dilakukan tanpa merasa berdosa. Orang tidak merasa itu berdosa. Subhanallah. Sampai kadang demi menjaga kemuliaan kuburan sampai melecehkan rumah Allah tabaraka wa taala. Ya, demi membela kuburan, rumah Allah dilecehkan. Masya Allah kaum muslimin. Sehingga terkesan kadang-kadang kuburan lebih dikeramatkan daripada rumah Allah. Buktinya, alhamdulillah tak ada umat Islam yang berani bakar kuburan sekarang. Tapi yang berakar masjid ramai. Karena hembusan syubhat yang dihembuskan oleh oknum-oknum yang na'udzubillah yang keliru dalam memahami ayat Allah tabaraka wa ta'ala atau sengaja memancing di air keruh, menganggap sebagian masjid yang dibangun di atas takwa, yang dibangun untuk menebar agama Allah berdasar Quran dan sunnah Nabi, dianggap sebagai masjid dirar. Padahal untuk menghukum sebuah masjid itu masjid dirar, Allah jelaskan dengan gamblang. Walladzina takhadhu masjidan diraran. Apa lagi? Wa kufran. Apa lagi? Wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Orang yang menjadikan masjid untuk mendatangkan mudarat kepada umat Islam. Apa yang mendatangkan mudarat? Yaitu mereka awalnya dapat hidayah disesatkan. Orang yang awalnya dekat dengan sunnah dijauhkan. Ini mudarat ini. Jangan dibalik. Orang yang awalnya di sunnah lalu dijauhkan dari sunnah. Orang yang awalnya tidak di sunnah lalu dibawa ke sunnah Nabi. Itu bukan mudarat. Itu manfaat. Sebab ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi memesankan kalau nak selamat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah hal-hal yang diadakan. Nah, maka menyifati masjid yang dihidupkan padanya sunnah Nabi dan dijauhkan dari yang tidak sunnah Nabi, lalu dianggap sebagai dirar, maka perkataan ini namanya perkataan dirar. Mendatangkan kemudaratan, menghasut dan memprovokasi massa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang kedua adalah untuk memecah belah umat. Untuk kekufuran. Tuan-tuan harus tahu, Nabi tidak pernah membakar kecuali hanya satu masjid. Yang disebut dengan masjid dirar. Harus tahu sejarahnya masjid ini dibangun oleh Abu Amir Ar-Rahib. Orang yang masuk Nasrani dan lari ke Syam dan selalu menghasut orang-orang Quraisy memerangi Nabi di Madinah. Dan bekerja sama dengan kaum munafikin
dan pergi ke Kaisar Romawi di Syam, Heraklius menghasut untuk memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang bangunnya orang Islam apa orang bukan Muslim? Bukan orang Islam. Makanya wa kufran, yaitu yang dibangun dengan kekufuran, bukan karena lillahi tabaraka wa ta'ala. Makanya mereka ingin wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah umat Islam. Menyerukan, menghidupkan sunnah Nabi itu bukan memecah belah, itu menyatukan. Karena Nabi katakan siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi pada berselisih apa obatnya Rasulullah? Alaikum bisun sunnati, berarti menghilangkan perselisihan, kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyipati masjid dengan masjid dirar, ini adalah perkataan dirar. Yang keempat adalah wa irsadal liman haraballaha wa rasulah, yang digunakan untuk tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, tempat kaum munafikin yang bekerja sama dengan kaum musyrikin untuk mencari kelemahan umat Islam. Mereka seolah orang-orang Islam, tetapi mereka sedang membuat makar untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat harusnya di masa-masa sulit, di masa-masa fitnah seperti ini, kita harus menjadi penyejuk, bukan menjadi pemanas. Ya, jangan menjadi pemanas. Di saat terjadi pelanggaran, orang melecehkan rumah Allah, lalu kita menghasut orang untuk melakukan yang sama. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nabi alaihissalam tidak membakar masjid kecuali dengan wahyu yang turun kepadanya. Datang Jibril kepadanya, menunjukkan kepadanya bahwa masjid itu adalah masjid dirar. Sekarang jangan-jangan ada yang turun Jibril pula kepadanya. Kalau Jibril bawa wahyu, jangan-jangan yang turun adalah syaitan bawa wangsit. Kan jauh sekali antara wahyu dengan wangsit. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sebaiknya kalau tak bisa bicara baik, maka lebih baik diam. Karena sesungguhnya kapal ini kalau tidak berhati-hati, semakin banyak dilobangi maka semakin karam kita. Apalagi kalau dipecahkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh sebab itu kaum muslimin bukan tidak boleh, kaum muslimin bagaimanapun sudah ditakdirkan oleh Allah akan berbeda-beda pendapat, bahkan berbeda-beda golongan. Oleh sebab itu ini tidak bisa dielakkan. Lalu gimana nak selamat? Cari golongan yang selamat. Nabi sudah berikan tanda dan alamat. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Jangan terlalu sibuk mencari mana yang sesat. Ini kadang kan cari, oh ini sesat, ini sesat, ini sesat. Antum udah selamat belum? Belum tentu juga. Ya subhanallah. Awak belum yakin selamat sudah mencari orang yang sesat. Nggak usah. Antum fokus pada golongan yang selamat, yaitu sahabat Nabi alaihissalam. Alhamdulillah, saya dengan yakin mengatakan sahabat Nabi semuanya dijamin masuk surga. Di mana Ustaz paham itu? Allah mengatakan dalam firman-Nya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ridha kepada Allah, ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau Allah sudah ridha, otomatis antum ahlil jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli surga nanti, ahli surga setelah semua ahli neraka masuk neraka, semua ahli surga ada masuk surga, dalam selesai hukuman semuanya, Allah mengatakan kepada ahli surga, hari ini saya berikan kepada kalian yang lebih baik daripada surga. Apa itu? Yaitu ridha Allah tabaraka wa ta'ala.
Nah, kalau sahabat semuanya dapat ridha Allah, maka sesungguhnya merekalah yang sebenarnya ahli surga. Contoh mereka, pelajari kehidupan mereka, ikuti mereka seperti apa mereka. Bukan kita ambil lafaznya seperti tadi, ya bahwasanya yang dimaksud adalah nangkap ikan hari Sabtu, tapi masang pukat enggak apa-apa. Di mana antum dapat itu? Karena antum pasang pukat Jumat itu sama tujuannya untuk nangkap hari Sabtu. Karena antum pasang Sabtu pun enggak ditunggu juga kan? Pasang, ya kan ditunggu di situ enggak juga. Nanti selesai setengah hari dia jenguk, oh ya dah penuh rupanya. Jadi sama sebenarnya, tapi karena antum nak melanggar, antum cari alasan-alasan dan modus-modus untuk menghalalkan yang diharamkan Allah tabaraka taala. Maka terbagilah, setiap ada pelanggaran selalu terbagi umat menjadi berapa bagian. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju tapi tak berani mengingkari, ada yang tidak setuju dan berani mengingkari, dan yang selamat adalah yang menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan itulah selamatnya kapal ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang senantiasa menjaga keselamatan bersama dengan tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau maksiat saja mungkar, maka mengada-ngada sesuatu dalam agama juga terhitung mungkar. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya sudah lewat waktu, kita tutup sajalah dulu. Maklum antum dah capek, saya lebih capek. Ya antum dah capek nunggu tadi kan. Besok subuh lah kita ketemu lagi, sebab aku sangat merindukanmu. Iya, itu judulnya. Oh betul juga. Besok lah insyaAllah. Besok hari apa dong? Jumat besok. Berarti khutbah Jumat aja lah ketemu lah. Nah, taib, gimana? Mana apanya? Ketuanya, pengetua. Kita tutup aja. Hah? Kok ragu nampaknya? Hah? Enggak, itu saya berbahasa basi aja. Dah, tutup aja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sama-sama. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Jadi antum capek, saya penat. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali esok hari dengan izin ilahi Rabbi. Ini yang salah ini itu tugas kembali ke saya. Kepada Allah saya mohon ampunan, pada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaafkan. Dan kalau bisa beri masukan. Kepada Allah saya mohon ampunan ya, kepada tuan-tuan minta dimaafkan atau masukan. Jangan dijadikan hal-hal yang dibesar-besarkan. Jelas? Dah? Jadi kalau ada yang salah, memang saya manusia. Manusia itu mesti ada salahnya. Dan mungkin saja dari syaitan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan tuan-tuan bisa memaklumi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.